Judul kita pagi ini adalah apa? Haji dan umrah. Di judul saya tulis haji dan umrah, tapi yang akan saya bahas umrah dulu, karena ini yang simple. Bapak Ibu sekalian, dalam umrah Bapak Ibu hanya melaksanakan 4 macam ibadah. Ihram, tawaf, sa'i, dan halq, atau kalau orang sini bilang tahallul, atau apa? Potong rambut. Oke. Jadi umroh hanya sesimpel itu. Hanya 4 ibadah. Ini akan selesai dalam waktu sekitar 2-3 jam. Jadi kalau kata Bapak 1 jam selesai. Itu kalau mungkin sepi kemudian dia buru-buru selesai. Tapi harusnya itu ketika beribadah dinikmati Pak, pelan-pelan, santai. Meskipun terkadang sebagian kita memang begitu. Kapan nanti. Jadi ini sekitar 2-3 jam. Tapi kenapa kalau orang Indonesia umrah kok 1 minggu? Ya karena ada jalan-jalannya, ada belanja dan lain sebagainya. Tapi intinya ini, ihram, tawaf, sa'i, halq. Ihramnya dari mana? Jadi begini, Makkah itu saya akan membuat gambar di sini, misalkan ini Ka'bah. Ka'bah kan dalam kota Mekah nih. Nah, kota Mekah ini dikelilingi oleh yang namanya miqat. Miqat itu untuk sebagai batas. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah." Rasulullah menetapkan miqat itu adalah tempat untuk memulai ihram. Di situ mandi memakai baju ihram. Itu kalau orang Arab atau yang lewat jalur darat. Kalau orang Indonesia karena pakai pesawat, sebagian kalau yang turun di Madinah itu bisa dari sini pakai baju biasa sampai Madinah masih pakai baju biasa. Nanti di Dzul Hulaifah atau sekarang namanya Bir Ali baru ihram di situ. Tetapi kalau yang tidak turun di Madinah, langsung turun di Mekah, biasa dari Solo atau dari Jakarta sudah diminta pakai ihram. Nanti di atas pesawat, ketika pesawatnya itu sejajar dengan garis pembatas ini atau miqat, dia berniat labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Nah, miqat itu ada yang pertama apa? Dzul Hulaifah. Kita tulis Bir Ali, ini yang terkenal. Bir Ali itu orang Indonesia menyebutnya, tapi bahasa Arab namanya Bir Ali. Artinya apa? Sumurnya Ali. Kemudian hadisnya lanjutannya adalah wali ahli Syam al-Juhfah, dan miqat untuk ahli Syam adalah Juhfah di sini. Wali ahli Najd al-Qarn, atau sekarang diberi nama Sayyidul Kabir. Wali ahli Yaman Yalamlam sini. Utarakan sini toh, utara sini. Di sini laut, laut apa? Laut merah apa ya? Di sini laut. Nah, ahli Yaman di sini miqatnya. Orang Najd dari sini. Madinah di Bir Ali. Orang Maghrib, Maroko, orang Mesir
Orang Syam di sini. Juhfa. Juhfa. Ini namanya dalam. Nah, Nabi mengatakan hunna lahunna wa liman ata alaihinna liman arada al-hajj aw umrah. Jadi orang yang mau haji atau umrah ketika melewati batas ini harus dia kemudian merubah pakaiannya dengan pakaian ihram. Memang sempat secara perinci disebutkan ini untuk ahli Madinah, ini untuk ahli Syam, ini untuk penduduk Yaman, ini untuk penduduk Najd. Tetapi kalau kebetulan penduduk Najd itu mau lewat sini, boleh-boleh saja, dan dia berihram dari sini. Jadi dia mandi, kemudian bersihkan semua kotorannya, bahkan kalau masih sempat potong kumisnya, potong bulu-bulunya, kemudian pakai parfum untuk badan, bukan pakaian ihramnya tapi di badan, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian berniat. Kalau mau umrah berniat ketika sudah mulai berjalan kendaraannya, atau kalau dulu naik onta berarti ontanya labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan, itu untuk umrah. Kalau haji berarti labbaika hajjan. Begitu. Di sini ada lagi namanya miqat Zatu Irqin. Ini untuk penduduk Irak. Untuk penduduk Irak. Nah, Jeddah kurang lebih di sini lah Jeddah. Nah, para ulama itu berselisih pendapat apakah Jeddah termasuk miqat atau tidak. Tetapi yang secara nas disebutkan oleh Rasulullah adalah Juhfa dan Hulaifah atau bin Ali, kemudian Dzat Arqin, kemudian Al-Qarn atau Sayrul Kabir, kemudian Yalamlam. Jadi semua orang yang mau masuk Mekah dan dia punya niat umrah atau haji ketika melewati batas ini wajib kemudian memakai pakaian ihram. Dan pakaian ihram, bapak-bapak Nusawu tidak boleh memakai celana dalam. Jangan lupa itu. Kemudian kalau sudah pakai pakaian ihram tidak boleh memakai peci. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa aslinya, kalau lupa itu nggak apa-apa. Maksudnya lupa ingatkan lepas gitu. Karena lupa. Sebagaimana puasa, lupa kita berbuka, nggak apa-apa kan? Kalau memang dia benar-benar lupa pakai peci, itu nggak apa-apa, nggak kena dam. Cuman sebagian jamaah Indonesia dan sebagian pembimbing kadang sengaja cari keuntungan, lupa tarik dam sebesar satu kambing gitu. Nah, umroh cuma ini, umroh cuma ihram, tawaf, sa'i, halal. Dan ihramnya kalau lewat jalur darat harus di sini. Kalau lewat pesawat berarti dia pakai pakaian ihram sejak dari Jakarta. Kemudian ketika pesawatnya di atas Yalamlam atau Sayrul Kabir, dia berniat labbaika umrah. Tetapi kalau turunnya di Madinah kan sini, dia turun di sini, berarti boleh dari Jakarta pakai pakaian bebas, turun di Madinah. Kemudian maju sedikit pakai bis, di sini mandi, ganti baju semuanya, kemudian berniat. Kalau ibu-ibu bagaimana? Yang penting menutup aurat, pakai pakaian yang ibu mau, yang penting menutup aurat, tidak harus warna putih. Cuman kalau di KBIH memang seragamnya untuk manasik warnanya putih dan seragam. Dan memang di sana kan panas, cocoknya pakai warna putih. Kalau warna hitam nanti semakin panas. Tapi tidak ada pakaian khusus untuk ibu-ibu, yang penting menutup aurat. Begitu. Ini umroh. Nah, sekarang kita masuk ke haji. Haji itu Allah memberi kita pilihan dengan 3 cara. Mau haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad. Ada yang SMK kelas 3 pernah dapat ini kan di kelas 2 atau kelas 3? Kelas
setuju? Jadi mudahnya begini, Allah itu memberi kita paket. Silahkan kamu mau pilih haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad. Enaknya yang tamattu adalah ketika datang dari Indonesia, kemudian dia umroh. Setelah umroh, dia boleh ganti lagi dengan pakaian biasa. Karena itu diberi nama tamattu, bersenang-senang, tidak ribet, nikmat begitu. Karena setelah umroh bisa bebas lagi. Tetapi kalau qiran atau ifrad, sejak umroh sampai nanti selesai haji, berarti kalau misalkan dia umrohnya itu tanggal 6, maka dari tanggal 6 ini sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kalau mau sempurna, ini bapak-bapak pakai kain ihram terus. Dan sebaiknya bawa ganti, kalau enggak nanti kotor sekali. Tetapi kalau hajinya tamattu, umroh tanggal ini, selesai umroh dia bebas pakai baju biasa, kemudian nanti baru mulai pakai pakaian ihram tanggal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sebaiknya kalau ibadah haji itu kita punya syarat kain ihram 2-3 step supaya kalau tidak sengaja kotor atau jatuh itu ada ganti. Kalau enggak, selama ini enggak ganti, sampai sini setelah selesai sampai sini 3 hari kalau enggak ganti, kemudian di sana panas, debu dan sebagainya, bisa dibayangkan aromanya. Kalau tamattu begitu, ada ganti. Kemudian tetapi dia wajib menyembelih hadyu atau kurban. Yang qiran juga. Kalau ifrad dia tidak ada menyembelih kurbannya. Dan yang paling enak untuk jamaah Indonesia adalah tamattu. Jadi setelah umrah sambil menunggu tanggal haji dimulai, dia di hotel bisa memakai baju biasa. Tetapi kalau ifrad atau qiran, bahkan kalau sejak datang sudah pakai pakaian ihram, dia sejak datang sampai nanti tanggal 10 harus pakai itu terus. Agak ribet memang, harus hati-hati karena kalau enggak bahaya. Karena pakaiannya terbatas. Kemudian dalam ibadah haji apa saja yang kita lakukan? Buat saja ini ibadah ini adalah ini Mina, ini Muzdalifah, ini Arafah, ini Mina, ini Muzdalifah, ini Arafah. Bapak Ibu rahimahullah. Misalkan kita orang Indonesia, misalkan Mas Herman ini haji, masuk ke Mekah, sudah umroh, selesai, sudah potong rambut, kemudian dia sudah menunggu di hotel sampai tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu waktu duha, maka Mas Herman berangkat ke, dia sudah ketika mau berangkat sudah berubah lagi pakaiannya, pakai pakaian ihram. Sudah berubah lagi pakai pakaian ihram, berangkat ke Mina. Apa yang dia lakukan di sini? Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya,
subuh. Sholat zuhurnya diqashar, sholat asarnya diqashar, tetapi di waktu masing-masing. Ini dikatakan apa? Bermalam, mabit, sehingga sampai isya, sampai subuh lagi, sampai subuh. Setelah subuh kemudian berangkat ke Arafah. Jarak antara Masjidil Haram ke Mina itu kalau jalan kaki sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo. Kemudian dari Mina ke Arafah kalau jalan kaki sekitar 14 km. Jadi waktu duha berangkat dari Mina ke Arafah. Kalau mungkin adik-adik, kemudian bapak ibu yang belum haji juga belum ikut KBIH, mungkin ketika 4 sampai 5 kali dijelaskan begini sudah paham, tidak perlu ikut KBIH. Tapi itu nggak mungkin karena di sana pasti masih tempat baru, kemudian belum paham beberapa hal. Memang sangat perlu yang namanya pembimbing. Ada Pak Dirul kan, nanti dikhawatirkan bahaya nih, nggak ada yang ikut KBIH nanti. Pembimbing itu perlu. Tapi ini supaya adik-adik hadirin sekalian yang belum pernah berangkat, belum pernah ikut KBIH bisa ada gambaran. Kalau Bapak Sairi sambut Pak ini. Tadi kalau manasik sudah 2 kali. Pelatihan Pak. Iya. Sudah hafal berarti? Enggak. Tapi belum menjiwai. Semoga bisa ada. Semoga segera Pak. Amin. Kapan berangkat Pak? 2008. Tanya tapi kalau Sebentar lagi. Oke, kita lanjut. Dari Mina waktu duha ke Arafah. Di sini sholat duhur sama asar di jamak qashar. Sebelumnya ada khutbah dulu, khutbah dan azan iqamah, kemudian sholat duhur jamak dan qashar. Kemudian dari duhur sampai matahari terbenam itu waktu untuk berdoa. Di sini pokoknya berdoa. Berdoa apa saja, mendoakan siapa saja. Ini kan tanggal 8. Ini tanggal 8, di sini tanggal 9. Tanggal 9. Nah, keistimewaan hari ini adalah ini merupakan satu-satunya siang hari yang Allah turun ke langit dunia. Kalau malam kan sepertiga malam. iya. Kalau 9 Zulhijjah di siang hari, satu-satunya hari Allah turun ke langit dunia pada siang hari. Di Indonesia kita sedang berpuasa, dan tahun ini insya Allah puasa kita bertepatan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Tetapi kalau saudara kita yang di Nahdien, karena berbeda awal Zulhijjah terpaksa mereka telat, jadi berpuasanya berbeda. Dari Ahad gitu. Yeah. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah, mereka sedang wukuf di sini berdoa khusyuk. Kita di sini berpuasa. Kemudian berdoa sampai kapan? Sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, dari sini berangkat ke Muzdalifah. Kemudian sholat maghrib dan isya di sini dijamak. Kemudian tidur di sini, tidur bermalam. Setelah dari Muzdalifah bermalam, setelah sholat subuh sampai kemudian sangat menguning sekali, berangkat ke besoknya ini tanggal 10. Ini sudah masuk tanggal 10, berangkat ke Mina. Untuk apa? Ini jamarat itu lempar jumroh ya, ini satu. Ini yang
melempar jumrah Aqabah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu ibadah yang dilakukan adalah apa? Lempar jumrah. Kemudian memotong kurban. Kemudian memotong rambut. Kemudian tawaf ifadah. Ini amalan tanggal 10. Kalau yang haji ifrad kan tidak ada kurbannya, berarti dia hanya punya 3. Kalau yang haji ifrad dia cuma melakukan ini untuk haji ifrad. Jadi untuk yang haji ifrad ketika sudah melakukan 2 ibadah ini disebutkan dia sudah tahallul awal, dia sudah bertahallul awal, dia boleh ganti baju, boleh apa saja, boleh memakai parfum, boleh memakai peci, kecuali 1, istrinya belum boleh. Iya. Ini ketika haji ifrad. Kalau kemudian sudah ke Mekah sini tawaf, sudah tawaf, di sini makam Ibrahim. Setelah tawaf maka sudah boleh semuanya. Kalau yang hajinya tamattu dari Indonesia maka dia harus melakukan 3. Lempar jumrah, memotong kurban, memotong rambut. Kalau sudah 3 dia disebutkan sudah bertahallul awal. Boleh semuanya kecuali 1, istrinya belum boleh. Kalau sudah tawaf baru semuanya boleh. Dan ini semua Rasulullah ketika ditanya mana dulu ya Rasulullah yang dilakukan, beliau jawab if'al wala haraj. If'al wala haraj, maksudnya ini boleh diacak, boleh melempar kemudian memotong rambut, boleh melempar kemudian tawaf ifadah, begitu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita memotong kurbannya? Kita nggak perlu capek-capek, yang penting sudah serah uang, ada panitia, kita terima bersih, tidak perlu capek-capek pegang kambing atau lagi pegang pisau. Begitu. Ini amalan tanggal 10. Dan di Mina, ini tambahan, di Mina dan di Arafah itu ada tendanya. Jadi jangan khawatir nanti kepanasan atau bagaimana, ada tendanya. Meskipun ada tendanya, ada AC-nya, panasnya masih sangat terasa. Sangat terasa. Di Muzdalifah juga sebagian ada tendanya. Kalau dulu zaman 2005 ke bawah, itu kalau orang haji masak sendiri, bawa beras dari Indonesia. Kalau sekarang sudah dimasakkan, pagi, siang, sore, setiap tenda itu ada tim pemasaknya, jadi tidak perlu khawatir. Tapi kata Pak Puji, yang namanya jamaah dari Purworejo itu khawatir, kadang kalau belum masak sendiri, ada pertanyaan, nanti gimana kalau nasinya nggak enak dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, nggak apa-apa, saya biarkan yang ngayal membawa beras, saya biarkan. Begitu kemarin saya sampaikan di pengajian ayahnya Mas Bang itu di Borok. Itu tanggal 10. Tanggal 10 kalau di sini kita apa? Sholat Idul Adha. Kalau di sana mereka melakukan ini semua. Kemudian amalan tanggal 11, 12, 13 adalah malam tanggal 11 kita mabit, tidur di Mina, besoknya melempar jumroh 1, 2, 3. Jadi jamaah haji itu butuh sekitar 70 kerikil. Jadi memang betul kerikil yang untuk melempar jumroh itu hanya sebesar daun sewu
temendel ludus. Karena bayangkan kalau dia ambil kerikilnya itu sebesar molen yang dimakan kita itu, gorengan molen, bawa 70 kan berat. Makanya betul, batunya itu segini. Kenapa 70? Kita hitung ya. Tanggal 10 ini kita melempar jumroh aqabah, kita butuh berapa? Kita butuh 7, Pak. Hari ini kita butuh 7. Tanggal 11 kita butuh, semuanya kita lempar. 7 kali 3 berapa? 21. Tanggal 12 kita butuh juga untuk ini, butuh berapa? 21 lagi. Tanggal 13 ini kalau kita mau sempurna, mau sampai tanggal 13, bukan ikut yang awal yang cepet-cepet kabur. Tanggal 13 lempar lagi ula usta aqabah 21. 63 tambah 7 70. Jadi kita butuh 70 kerikil untuk melempar jumroh. Dan kalau yang hajinya bersama rombongan dari Arab, dulu saya nggak perlu capek-capek cari kerikil karena memang sudah disediakan dari pihak tenda berikan. Dan kalau jamaah Indonesia, Bapak dulu gimana? Dikasih Pak ya? Cari sendiri. Ya betul. Dan memang batu-batu yang dilempar di sini itu nanti kalau sudah waktunya diambil lagi, disebar lagi supaya nanti ada yang bisa mengambil lagi. Tahun depan ada sebar lagi. Begitu. Jadi amalan tanggal 11, 12, 13 adalah cuma melempar jumroh. Kemudian setelah itu kita kembali ke hotel. Hotelnya kan sekitar sini, sekitar Haram. Kembali ke hotel. Di sini di hotel kita nunggu giliran pulang. Kalau sudah mau pulang, tawaf wada, kemudian pulang. Sudah. Itu gambaran singkat ibadah haji. Kenapa kok sampai mereka 42 hari Pak ya? 42 hari. Karena ada yang biasa yang awal-awal datang itu turun dulu di Madinah. Kalau sudah mepet itu langsung ke Mekah. Nanti gantian yang sudah lama di Madinah di Mekah sebentar, setelah haji di Mekah sebentar kemudian pulang. Kalau yang langsung ke Mekah, ini yang agak enak ini. Sudah haji, beres, baru ke Madinah. Di sini bisa belanja macam-macam, beli oleh-oleh. Sudah nggak repot, baru pulang. Begitu. Itu sedikit tentang haji secara singkat. Kemudian sebagian jamaah ada yang semangat mencari keutamaan supaya bisa berjamaah selama 40 kali. Dan memang itu kesempatan emas. Kalau di Haram pahalanya sholat jamaah itu 100.000 kali lebih baik dibanding sholat di sini. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibanding Masjid Al-Muzdalifah. Makanya ini termasuk sholat wajib dan sunnah. Makanya silahkan ketika di sana perbanyak sholat, Begitu. Itu sedikit haji secara singkat. Sekarang kita baca hadisnya, hadis Jabir. Ini hadis yang sangat terkenal. Hadis Jabir itu beliau menceritakan haji Rasulullah. Hadisnya panjang. Kita baca sampai jam 7 insyaallah. Jadi waktu itu tanya jawab. Coba nanti ketika selesai Pak ya, 10 menit atau 5 menit terakhir. Ya, tanya jawab. Sifat haji atau bagaimana haji Rasulullah
sebelum kita masuk ke hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian atau tata cara haji kalian. Jadi contoh kita dalam ibadah haji adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah beliau haji itu disebutkan oleh sahabat Jabir dengan sangat panjang dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah haji. Fa kharajna ma'ahu, kemudian kita keluar berangkat bersama beliau, hatta ataina Dzul Hulaifah, sampai di mikot Dzul Hulaifah. Jadi Jabir bersama Rasulullah itu berangkat dari Madinah, ini Madinah. Berangkat sampai Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian Jabir mengatakan fawaladat Asma bintu Umais, maka kemudian Asma bin Umais itu melahirkan di situ. Jadi dibayangkan sudah hamil tua, tetapi dia tetap berangkat haji bersama Rasulullah. Siapa Asma binti Umais? Dia adalah Zaujatu Abu Bakar, istri Abi Bakar. Di miqat itu Asma binti Umais melahirkan. Bayangkan orang dulu kuat-kuat kan, melahirkan dalam perjalanan haji. Kemudian Nabi mengatakan apa? Istasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrini. Mandilah, kemudian balutlah dengan kain tempat keluarnya darah, kemudian masuklah ke ihram. Jadi zaman dahulu belum ada nun sewu, belum ada softtek. Kalau sekarang sudah ada softtek. Zaman dulu masih manual pakai kain. Maka Nabi kita mengatakan wasdafiri, balutlah tempat keluarnya darah itu dengan kain. Wa ahrimi, kemudian berihramlah, mandi, kemudian bersih-bersih, kemudian berniat ihram. Niat ihram ketika di mikot dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas itu boleh. Yang nggak boleh adalah ketika tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian sahabat Jabir melanjutkan, Rasulullah SAW di masjid. Kemudian Rasulullah sholat di masjid. Jadi setiap mikot itu ada masjidnya. Beliau sholat, summa rakibal qaswa, kemudian beliau mengendarai al-qaswa. Al-qaswa itu nama unta beliau. Hatta idza stawat bihi al-baida ahalla bitauhid, sehingga ketika sudah sampai di mikot yang lapang begitu, sudah berjalan pelan-pelan, beliau bertalbiyah. Beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian ini dipersingkat. Beliau mengatakan hatta idza ataina al-bait, sehingga kita telah sampai di Ka'bah, istalama rukun, menyapa Hajar Aswad, menyentuh. Kalau bisa menyentuh kita sentuh, kalau nggak bisa cukup isyarat. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian tawaf. Faramala thalathan wa ma syar'an. Kemudian setelah beliau menyapa Hajar Aswad, menyentuh begitu, beliau ramal 3 kali. Ramal itu lari-lari kecil sekali 3 kali. Kemudian sisanya yang 4 putaran itu beliau berjalan. Kenapa kok harus lari-lari kecil? Itu dulu ketika Fathu Mekah adalah dalam rangka menunjukkan kekuatan bahwasanya Rasulullah bersama umatnya, bersama pasukannya, meskipun telah berjalan panjang dari Madinah,
mereka masih kuat, fisiknya masih kuat, sehingga ketika masuk Mekah Rasulullah menunjukkan kekuatannya dengan apa? Lari-lari kecil di sekitar Ka'bah 3 kali. Nah kemudian setelah itu apa? 4 kali cukup dengan berjalan kaki. Dan ketika tawaf antara 3 kali lari kecil, 4-nya berjalan kaki. Antara rukun Yamani ini sampai sini, ini doanya, di sini doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini karena besar kita mungkin bisa mengulang sampai 5 sampai 7 kali, tergantung kecepatan kita membaca. Tetapi kalau latihan manasik bersama Pak Birul itu baru sekali baca sudah sampai Hajar Aswad. Kemudian selama tawaf itu zikir apapun boleh, berdoa apapun boleh, tetapi yang khusus cuma antara rukun Yamani sama Hajar Aswad doanya Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Yang lain mau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar atau memperbaiki istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka sampai selesai boleh. Atau apa lagi? Pokoknya berdoa, berzikir, bahkan ada yang membaca Al-Quran boleh. Kemudian setelah beliau selesai tawaf, summa ata maqam Ibrahim fa shalla. Kemudian beliau setelah tawaf beliau ke maqam Ibrahim. Ini di sini maqam Ibrahim. Beliau ke belakangnya kemudian sholat. Kalau musim haji di sini di belakangnya persis itu ramai sekali. Jadi boleh sholatnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu boleh. Di sini Safa Marwah. Jadi nggak harus di belakangnya persis. Tetapi agak jauh itu boleh karena di sini pasti berdesak-desakan ramai sekali. Dan Safa Marwah dulu memang berbentuk bukit, 2 bukit begitu. Tapi sekarang sudah tidak begitu terasa bukitnya karena sudah diplaster, ditembok, ada kipasnya, dingin. 1, 2, 3, 4 lantai. Hanya lantai yang paling bawah yang masih ada sedikit ketika datar, kemudian ada begininya sedikit batu-batunya itu tersisa bukit Safa dan Marwah. Tapi kalau yang lantai 2 itu nggak ada, adanya cuma sedikit dinaikkan memakai lantai begini. Jadi kita naik. Setelah sholat, kemudian beliau apa? Summa raja'a ila rukn fastalamahu. Setelah sholat, beliau kembali ke sini, menyentuh lagi. Tetapi kalau musim haji saya jamin tidak semua orang bisa. Dari 1 juta orang yang haji paling 50 orang yang bisa menyentuh karena berdesak-desakan. Setelah menyentuh itu kemudian beliau apa? Tsumma kharaja minal bab ila Safa. Kemudian beliau keluar menuju Bukit Safa. Di sana ada petunjuk arah yang tertulis to Safa atau ila Safa. Bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasanya orang-orang Pakistan. Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada. Di surga bisa. Harusnya ada Pak ya, karena zaman Indonesia itu banyak. Semoga nanti bisa di surga. Saya telepon aja sama aku. Oke. Tsumma kharaja min al-bab ila Safa. Falamma dana min Safa qara'a, kemudian beliau keluar mendekat ke arah Safa. Ketika sudah dekat, beliau membaca firman Allah yang berbunyi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya
Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk bagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umrah, maka tidak ada dosa untuk dia sa'i di situ. Kenapa dikatakan tidak ada dosa? Karena begini, dahulu tempat itu ada patung-patungnya, sehingga di ayat disebutkan tidak ada dosa. Bukan berarti kalau tidak ada dosa kalau kita nggak sa'i nggak apa-apa, bukan begitu. Tapi ini perintah. Tetapi karena dulu itu tempat kesyirikan, maka sekarang dikatakan tidak ada dosa, tidak masalah kamu bersa'i. Kemudian mulai naik ke sofa, beliau berdoa mengatakan abda'u bima bada Allah bi. Aku mulai dengan bagaimana yang Allah mulai. Kemudian naik ke sofa, kemudian menghadap ke Ka'bah, melihat Ka'bah. Faraqiyas sofa hatta ra'al baita. Naik ke bukit sofa, kemudian menengok kembali ke arah Ka'bah. Fastaqbala al-qiblata fawahhadallaha wa kabbar. Kemudian mentauhidkan Allah, kemudian bertakbir dan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu doa ketika kita di bukit Safa. Itu sambil melihat Ka'bah. Setelah berdoa itu kita berdoa apa saja boleh. Kemudian itu diulang selama 3 kali. Jadi misalkan ini di sini Safa, di sini Marwah. Jadi selesai tawaf, sholat, menyentuh Hajar Aswad, ke arah Safa. Di sini membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita sampai selesai. Kemudian abda'u bima baca Allah bi. Kemudian di sini berdiri menghadap ke Ka'bah, berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian berdoa apa saja. Kemudian diulang lagi sampai 3 kali. Kemudian sa'i yang pertama. 1. Antara lampu hijau kita berlari sekuat tenaga. Lari, kemudian berjalan. Di sini apa? Di sini menghadap ke Ka'bah, berdoa. Dengan redaksi yang sama, adapun tambahan dari kita doanya bebas, tapi yang la ilaha illallah itu sama. 2. Antara lampu hijau berlari sekuat tenaga. Sampai di sini menghadap ke Ka'bah, berdoa lagi. Terus begitu sama, berdoa sampai 7 kali. Jadi memang ketika haji itu kita ibadah fisik dan juga penuh dengan zikir. Ketika tawaf berzikir, bahkan ketika berniat ihram dari mikot kemudian menuju Mekah, menuju Masjidil Haram, di sini sudah penuh dengan zikir, labbaik Allahumma labbaik, terus sampai ke sini. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian tawaf penuh dengan zikir, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian sa'i penuh dengan doa, penuh dengan zikir. Kemudian di Mina ketika melempar Allahu Akbar, di Arafah penuh dengan doa. Dan hendaklah di semua pergerakan itu dipenuhi dengan zikir. Makanya dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Dan haji yang mabrur apa? Raja'a ka yaumin waladatu ummuhu. Dia akan pulang ke rumahnya seperti hari di mana dia awal mula dilahirkan oleh ibunya, bersuci tanpa dosa. Insya Allah setiap kita yang berhaji dengan mengikuti semua rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ikhlas, tidak berbicara kotor, tidak berdebat, insya Allah mabrur.
Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga kemakmurannya. Maksudnya setelah mabrur itu kita di Indonesia, ketaatan kita kepada Allah, kemudian sholat kita, itu yang perlu usaha keras untuk menjaga. Kalau kata Pak Puji, saya tidak dipanggil haji nggak apa-apa, tetapi kalau saya main remi atau saya minum, silahkan saya panggil haji. Maksudnya apa? Itu untuk mengingatkan, masa kamu haji berbuat begitu. Itu kata Pak Puji. Ukuran komunis dan Oke, hadisnya masih panjang, 2 muka Pak. berlanjut. Ini baru kita baca sampai sini. Ya. Oke, 11. Begitu, itu sedikit tentang umroh dan haji kali ini. Semoga yang ini bisa kita renungi, kemudian menumbuhkan semangat kita untuk beribadah ke sana. Semoga yang hadir pagi ini, kemudian yang belum berniat, belum mendaftar tabungan haji, segera pulang nanti, kemudian besok mendaftar. Saya salut, saya punya teman dari Malaysia, teman kuliah, namanya Ismail Hasanuddin. Ketika kuliah saya pernah lihat story-nya itu, dia kan nikahnya agak gasik Pak, nikah, punya anak, dia, kemudian istrinya, kemudian anaknya, itu sudah didaftarkan haji. Jadi sudah mulai menabung, mulai nyicil. Kalau tahun ini kita daftar, berapa tahun lagi kita berangkat Pak? 2 bulan. Kemudian kalau kita daftar, berapa per bulan yang harus kita tanggung? Per bulan enggak, ya bisa langsung bayar. Gimana? Untuk cicilannya langsung lunas. Oh gitu. Ada nggak per bulan cicilan? Ada. Berapa besarannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, monggo Bapak Ibu, nanti semoga bisa besok daftar ke mana? Kemenang kan? Iya. Kemenang langsung daftar. Saya mau haji, saya mau nabung untuk haji. Semoga 25 tahun lagi berangkat. Semoga Allah mudahkan. Karena haji itu panggilan. Banyak yang mampu kaya tetapi belum terpanggil sehingga belum berangkat. Ada yang tukang beca, ada yang tukang rongsok, ada yang penjual bubur, penjual nasi goreng. Tapi sudah terpanggil, dia menyicil bahkan menabung, akhirnya betul-betul haji. Begitu. Dan memang Allah uji kita. Allah mengatakan, dia baluakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya persilakan. Nah, Ustaz, yang pertama ingin dijelaskan apa bedanya haji tamattu, qiran, dan ifrad. Yang kedua, apa ada tuntunannya kalau ada waktu longgar bolak-balik umroh? Kan waktu longgar karena masih sempat bisa tawaf, sa'i, itu ada tuntunannya. Yang ketiga, saya pelajari dari haji yang disusun oleh Tarjih di Mina, kalau memang terpaksa sangat sulit karena ada unsur termasuk ala syar'i, saking tua banget, nggak minat di Musdalifah, cuman sekedar berhenti sebentar terus ke Arafah. Itu apa termasuk tidak mengurangi keabsahan ibadah haji, dan itu antara lain. Terus kaitannya dengan bahasa mana haji yang sebetulnya ada unsur dam, bukan darah yang meneteskan darah, itu yang berkaitan adat dam itu kekurangan atau keturunan yang dituntunan yang apa? Jadi haji ifrad, qiran, tamattu minta dijelaskan. Terus apa bolak-balik umrah itu ada tuntunannya. Karena ada juga yang menyatakan umrah cukup 1 kali karena 1 kali berangkat dihitung 1 kali. Ada orang yang waktu longgar bolak-balik umrah. Udah 3 aja Ustaz.